sains atau ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bahwa Al-Quran ini diturunkan bukan sebagai ensiklopedi yang mana semua perbendaharaan kata atau pengetahuan bisa dibuka dan dicari di sana. Dia diturunkan bukan dalam rangka ensiklopedi, ya. Tapi Al-Quran ini diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk, ya. Sebagai kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariatnya kepada makhluknya untuk hidup di atas syariat tersebut. Maka Allah turunkan para rasul dengan membawa kitab sucinya, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu hudan lil muttaqin." Ini adalah kitab yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Karena itu pertanyaan yang salah ketika seseorang mengatakan, "Oh, ada fenomena seperti ini, ada penemuan begini, apa ada di Al-Quran? Apa ada di Al-Quran?" dan seterusnya seperti itu. Nah, ya, kita jawab bahwa Al-Quran bukan ensiklopedi, tapi Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Keberadaan kitab ini adalah sebagai petunjuk. Nah, apakah juga bermakna dengan ini bahwa di dalam Al-Quran itu sama sekali tidak ada mengungkap tentang fenomena ilmu pengetahuan dan sains? Ada, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ada hal tersebut disinggung oleh Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran menyinggung masalah ini pun dalam rangka konteksnya menjadikan manusia semakin beriman kepada Al-Quran untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Konteksnya dalam rangka seperti itu, bukan dalam rangka sebagai kitab pembelajaran sains, bukan dalam rangka kitab pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi Allah menyinggung beberapa hal terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi di sini dalam rangka sebagai mukjizat. Mukjizat yang bertujuan untuk menundukkan akal-akal yang sombong, yang menolak Al-Quran. Di dalam rangka menundukkan kepada manusia yang mereka menyombongkan diri di hadapan Al-Quran dengan berbagai macam cara. Karena orang menyombongkan diri di dalam Al-Quran dengan berbagai macam cara. Ketika Al-Quran turun pada masanya, saat itu masyarakat Arab berbangga-bangga menyombongkan tentang sastra, ketinggian sastra, ya. Sehingga kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sastra yang sangat tinggi sekali. Ketika mereka mendengarkan, para ahli sastra tersebut mendengarkan Al-Quran, mereka mengatakan, "Gak mungkin kita bisa buat seperti Al-Quran." Ditinjau dari sisi sastranya. Sehingga mereka mengatakan, "Kami tunduk di hadapan Al-Quran." Itu mukjizat. Ketika Rasulullah SAW di hadapan masyarakat yang percaya dengan sihir, yang percaya dengan keajaiban yang bisa disaksikan langsung dengan mata mereka. Demikian juga para anbiya sebelumnya, seperti Nabi Musa misalkan, yang dihadapkan kepada tukang sihirnya Fir'aun, kemudian bagaimana menyihir mata manusia sehingga tampak tongkat itu sebagai ular. Maka saat itu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa adalah untuk menundukkan akalnya tukang sihir tadi itu, kesombongannya tadi itu. Dengan apa? Dengan Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan kemudian tongkat itu berubah menjadi ular dan memakan ular yang dari tukang sihir tadi. Tukang sihir tahu bahwa kalau tadi yang ularnya dia lempar, tongkat yang dia lempar menjadi ular, itu hanya menyihir mata manusia. Hanya menyihir mata manusia saja. Tapi bagaimana ular tadi bisa dimakan oleh ular yang dari tongkatnya Nabi Musa dan dia hilang?
maka ini bukan fenomena sihir lagi. Karena alimnya sihir terhadap tukang sihir terhadap sihirnya, gitu ya. Tukang sihirnya mengerti betul, ya, ilmunya dalam tentang sihir, dia faham bahwa ini bukan sihir. Maka kemudian apa? Langsung dia fa'ulqiyas sajidin, langsung mereka sujud semua. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Kenapa? Tahu ini bukan sihir. Gak mungkin ini sihir. Nah, seperti itulah mukjizat. Karena itu mukjizat ya berasal dari kata apa? Ajaza. Ajaza yu'jizu. Ajaza itu menjadikan lemah, menjadikan nggak mampu. Orang yang di hadapan ini nggak mampu berbuat apa-apa lagi, tunduk, menyerah, dan dia harus berkata, ini datang dari Allah, nggak mungkin dari yang lain. Itu tujuan daripada mukjizat. Nah, Al-Quran ketika menyinggung masalah-masalah ilmu pengetahuan dalam rangka membuktikan kepada manusia ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mungkin datang dari peradaban di mana saat diturunkannya Al-Quran tersebut. Gak mungkin. Karena itu kalau kita lihat nanti beberapa ayat yang menyinggung tentang fenomena pengetahuan, sains, teknologi dan seterusnya yang ada dalam Al-Quran, itu berbicara tentang hal-hal yang baru ditemukan oleh manusia, bahkan diantaranya adalah pada abad 20 ini. Pada awal abad 20 baru orang tahu, tapi Al-Quran sudah mengungkap itu 1400 tahun lebih. Sehingga orang-orang yang ketika membacanya, maka dia mengatakan gak mungkin ini datang dari peradaban di masa Al-Quran turun. Gak mungkin. Bagaimana orang yang belum beriman kepada Rasulullah SAW mengatakan gak mungkin ini Muhammad mengetahuinya? Dari mana dia tahu? Gak mungkin. Dan di antara hal-hal tersebut ada membutuhkan alat-alat yang canggih, ya, yang bahkan bahan untuk alat itu saja belum ada saat itu. Belum alatnya, bukan alatnya, bahan untuk membuat alat itu belum ada. Kemudian itu bisa diketahui oleh Rasulullah SAW tertera di dalam Al-Quran, maka mereka mau tidak mau mengatakan nggak mungkin ini datang dari manusia di abad itu. Terus kalau sampai seperti ini, apa yang mereka mau katakan? Mereka akan mengatakan pasti ini datang dari Zat yang Maha Tahu. Mau nggak mau mereka seperti itu. Nah, inilah mukjizat di dalam ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Fussilat berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq." Sanurihim ayatina. Kami akan menampakkan kepada mereka. Mereka ini siapa? Dhamir hum di sini itu kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, maka hum di sini adalah kata ganti yang kembali kepada orang-orang kafir yang menolak Al-Quran. Jadi cerita sebelumnya tentang orang-orang kafir yang menolak Al-Quran, yang menolak apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sanurihim, aku akan tampakkan kepada mereka yang menolak Al-Quran itu ayatina, ayat-ayatku. Ayat-ayat yang gimana? Apakah ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah? Bukan. Ayatina fil afaq. Kata para ulama, afaq itu adalah alam semesta ini semuanya. Fil afaq, alam semesta, baik itu di angkasa, baik itu di dalam bumi, baik itu di lautan, dan semuanya. Ini afaq. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, pada apa yang ada pada diri mereka. Apa yang ada pada diri mereka, apa yang ada pada tubuh mereka. Ayat-ayat terkait dengan tubuh manusia, terkait dengan kedokteran dan seterusnya ini. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa Allah akan tampakkan? Jadi kalau kita lihat ayat ini menggunakan sanurihim, aku akan tampakkan. Berarti apa? Sesuatu yang akan Allah tampakkan di kemudian hari. Sesuatu yang akan Allah tampakkan ke depan. Bukan aku telah tampakkan, bukan. Tapi aku akan tampakkan sesuatu yang saat itu ketika diturunkan ayat ini orang belum melihatnya. Tapi akan aku perlihatkan, kata Rasulullah SAW. Makanya pakai sanurihim, aku akan tampakkan.
Kemudian fil afaq wa fi anfusihim, dalam rangka apa ditampakkan ayat ini? Jelas sekali Allah mengatakan hatta yatabayyana lahum, agar jelas bagi mereka. Agar jelas bagi mereka. Mereka kembali kepada siapa? Yang menolak ayat-ayat Allah. Hatta yatabayyana lahum annahu, bahwa dia. Hu-nya kembali kepada siapa? Kata para ahli tafsir, hu di sini, dia di sini kembali kepada Al-Qur'an. Kembali kepada Al-Qur'an. Kembali kepada apa yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kembali kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'an wa sunnah. Al-Qur'an wa sunnah. Hatta yatabayyana lahum, bahwa Al-Qur'an dan sunnah itu annahu haqq. Bahwa dia hak, bahwa dia benar. Masya Allah. Jadi ayat ini dalam surat Al-Fussilat ini menunjukkan hubungan antara pembuktian kebenaran Al-Quran dan Sunnah melalui ayat-ayat Allah yang ada di semesta dan yang ada dalam tubuh mereka. Nah, dalam konteks inilah kemudian para ulama, khususnya di masa terakhir ini, mereka mengembangkan sebuah bidang ilmu yang disebut dengan i'jazul ilmi fil Quran wa sunnah. Mukjizat ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran dan sunnah. Mukjizat ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran dan sunnah. Disebut ini sebagai mukjizat. Disebut sebagai mukjizat. Kenapa disebut sebagai mukjizat? Karena ini menjadi bukti pembenaran kepada Al-Quran. Sebagai mukjizat Rasulullah SAW yang bisa membelah bulan, mengucurkan air dari jari-jarinya, berbicara dengan binatang dan seterusnya. Itu mukjizat Rasulullah SAW yang menunjukkan kebenaran risalah Rasulullah di hadapan orang-orang kafir. Nah, demikian juga di sini Allah berikan mukjizat kepada siapa? Kepada kita, kaum manusia yang hidup di abad terakhir ini, abad-abad terakhir ini, yang kita sekarang, apa yang paling kita agungkan? Apa yang paling diagungkan oleh manusia-manusia sekarang ini? Apa yang membuat sombong manusia-manusia sekarang ini adalah ilmu dan teknologi. Yang membuat sombong manusia-manusia sekarang adalah ilmu dan teknologi. Mereka, sebagaimana orang-orang dulu sombong dengan kekuatan fisik, misalkan, dengan sihir yang terkait dengan kekuatan fisik, ya. Sebagaimana dulu orang-orang itu sombong dengan sastra di zaman diturunkannya Al-Quran, orang sekarang sombong dengan apa? Dengan teknologi. Masing-masing membanggakan pencapaian ilmu dan teknologi. Karena itu mereka menganggap, ya, ilmu yang paling utama, ilmu yang bergengsi adalah ilmu yang terkait dengan sains teknologi. Ya, adapun orang belajar Islam itu adalah orang yang terbelakang, ini barang nggak berkembang. Kemajuan itu adalah teknologi, kemajuan itu adalah ilmu pengetahuan. Era ini adalah era orang berbangga-bangga, bersombong dengan teknologi. Nah, di sini datang Al-Quran, ya, memaksa mereka beriman kepada Al-Quran. Kenapa? Karena ditampakkan fenomena-fenomena ilmu pengetahuan yang ketika orang membaca, ahli membaca, kok bisa Al-Quran seperti ini? Kami baru dapat, kami baru menemukan di akhir-akhir ini dengan teknologi yang canggih, baru kami tahu. Kok bisa 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah bicara tentang ini? Nah, inilah mukjizat. Nah, ini yang terus digali oleh para ulama, mukjizat ini. Maka kemudian ijazat ilmi fil Quran wa sunnah di bidang kedokteran, ijazat ilmu fil Quran wa sunnah di bidang ilmu astronomi, ijazat ilmi wal Quran fil Quran wa sunnah dalam ilmu bihar, ilmu kelautan, di dalam ilmu tentang tanah, ilmu tentang geografi dan seterusnya. Banyak sekali pembahasan para ulama yang meneliti tentang Al-Quran wa sunnah di dalam hal ini. Nah, tadi sudah jelas kenapa disebut mukjizat, karena membuat seseorang tidak bisa berkata apa-apa kecuali dia mengatakan ini nggak mungkin datang dari peradaban di masa diturunkannya Al-Quran. Berarti datang dari zat yang paling maha tahu dan
dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk diantaranya memberikan gambaran bagaimana pengaruh besar dari ijazul ilmi fil Quran dan Sunnah ini. Salah satu orang yang mendalami ilmu ini dan sekarang masih hidup walaupun usia sudah tua ya, dan sekarang dia tinggal di Turki, aslinya orang Yaman, bernama Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Syekh Abdul Majid Az-Zindani itu bercerita dalam salah satu ceramahnya, aku pernah berbicara di hadapan 12.000 orang-orang ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dan saat itu aku sampaikan tentang keajaiban Al-Quran dan Sunnah di dalam bidang ilmu pengetahuan. Selesai acara, ya, aku bertanya, selesai di akhir ceramah aku bertanya, siapa di antara kalian yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang Islam? Beliau mengatakan setengah dari yang hadir mengangkat tangan setelah mereka mendengarkan uraian tadi. Kemudian ada satu lagi cerita tentang hal ini yang menunjukkan bagaimana mukjizat Al-Quran ini berpengaruh kepada orang-orang ahli. Ada seorang ahli anatomi dari Thailand, orang Thailand. Profesor namanya Profesor Tejasat Tejasun namanya, Profesor Tejasat Tejasun. Beliau seorang profesor anatomi. Dalam sebuah pertemuan di Saudi Arabia, para ahli, kemudian saat itu dia berdialog dengan beberapa ulama, di antaranya Syekh Zindani. Karena Syekh Zindani ini, Syekh Abdul Majid Zindani itu dulu dia adalah sebagai kepala bagian I'jazul Ilmi fil Quran wa Sunnah di bawah Rabitul Alam Islami yang sekarang sudah dibubarkan oleh Muhammad bin Salman. Nah ini dalam dialog itu disampaikan beberapa hal terkait dengan mukjizat ilmu pengetahuan dalam Al-Quran dan Sunnah yang terkait hubungannya dengan bidangnya dia, anatomi. Nah, termasuk saat itu yang disampaikan adalah tentang reseptor nyeri. Kemudian profesor ini mengatakan, di agama kami, agama Buddha dia, ada juga. Agama kami ada juga seperti ini di kitab suci kami. Oh begitu, kata para ulama. Kami ingin tahu bagaimana yang di kitab suci ini tentang ini masalah-masalah begini. Oke, nanti saya akan bawakan. Nah, kemudian dalam prosesnya sampai setahun, profesor ini dihubungi dan tidak ada jawaban. Sampai pada pertemuan tahunan yang berikutnya, profesor ini datang dan kemudian ketika ditanya dia mengatakan, sejujurnya saya nggak menemukan. Hanya saat itu adalah respon sesaat untuk membela agama saya saja. Nah, tapi saya nggak menemukan. Dan kemudian beliau ternyata dalam waktu 1 tahun itu banyak belajar tentang Islam, mempelajari lagi Al-Quran, dan kemudian pada pertemuan tahun berikutnya mengumumkan keislamannya, masuk ke dalam Islam. Ya. Dan bukan itu lagi, sejak itu kemudian pulang ke Thailand dan menjadi seorang dai. Tetap jadi profesor kampusnya, ya. Dan bukan ini kita lihat ini bagaimana pengaruhnya ketika seseorang bergerak di bidang ilmunya, gitu ya. Jadi profesor ini setelah masuk Islam nggak terus kemudian keluar dari mengajar terus pergi ke masjid, duduk di masjid saja zikir, kemudian ya ceramah seperti topik ceramahnya para dai-dai yang lain, nggak seperti itu gitu. Tapi kemudian dia tetap dengan bidangnya, dia mengajar dan dia menyerukan Islam kepada mahasiswa-mahasiswa kedokteran di tempatnya dia, dan banyak dari mahasiswa dia yang masuk Islam di tangan dia. Ini.
Antum buka di Google akan ketemu itu, Profesor Tejasun Mukjizat Ilmu Pengetahuan dalam Al-Quran. Nah, kemudian itu cerita pertama. Ini sebagai mukaddimah saja supaya kita mendapatkan gambaran bagaimana ini adalah sebuah bidang yang luar biasa pengaruhnya dalam dakwah, khususnya di era zaman sains dan teknologi ini. Kemudian ada seorang ahli anatomi, khususnya bidangnya dia adalah dia profesor di bidang embriologi. Embriologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Itu embriologi. Seorang Kanada di Universitas Toronto di Kanada yang bernama Keith Elmore. Beliau ini pengarang buku yang menjadi rujukan di fakultas-fakultas kedokteran di sebagian besar fakultas kedokteran di dunia. Nama judul buku textbooknya dia adalah Developing Human. Profesor Keith Elmore sama kisahnya ketika dia diundang untuk menghadiri acara yang dibuat oleh lembaga Ijazul Ilmi fil Quran wa Sunnah yang dibawa Rabita Alam Islami itu untuk menyampaikan tentang perkembangan sejarah embriologi. Nah, beliau menyampaikan di sana. Kemudian selesai memberikan ceramah, berdiskusi di antaranya dengan Syekh Abdul Majid Az-Zandani ini. Kemudian disampaikan kepadanya tentang ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang perkembangan janin. Dengan tafsirnya, dengan ininya dan seterusnya. Keterangan para ulama ini membuat terperanjat Profesor Keith Elmore. Karena yang dia tahu, sejarah perkembangan embriologi sebelumnya nggak seperti ini yang dia tahu. Bahwa orang-orang dahulu itu orang-orang yang pemahamannya jauh sesat dari pemahaman yang benar terkait embriologi. Kok ini ada pemahaman yang seperti ini? Akhirnya ini bedanya orang yang mau cari tahu dengan orang yang pasif, nggak mau cari tahu gitu ya. Pulang ke Kanada, maka dia melakukan riset tentang istilah-istilah yang dipakai dalam Al-Quran untuk embriologi, ya, dikaitkan dengan perkembangan embriologi itu sendiri. Dia menemukan ada beberapa mustalahat yang dipakai dalam Al-Quran untuk mengungkapkan embriologi perkembangan. Yang pertama adalah nutfah. Kemudian yang kedua adalah alaqah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mudghah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang bagaimana Al-Quran setelah fase mudghah di dalam surat Mu'minun itu, bagaimana terbentuk tulang dan kemudian setelah itu wa kasawunal 'idhama lahma, dan kemudian ditutupi tulang itu dengan daging. Nah, seperti itu. Kemudian beliau pelajari apa makna alaqah. Dia lihat dari sisi bahasa, alaqah itu dalam bahasa Arab itu memiliki 3 arti. Dia pergi, dia di situ dia ketemu dengan profesor jurusan bahasa Arab di universitasnya dia buka kamus, dia buka ini, dia ketemu alaqah itu dalam bahasa Arab punya 3 makna. Makna yang pertama, alaqah itu adalah sesuatu yang menggantung gitu. Nah, yang kedua, alaqah itu bisa bermakna gumpalan darah. Nah, yang ketiga, alaqah itu bisa bermakna binatang lintah, seperti lintah. Ada 3 makna dalam bahasa Arab seperti ini. Sampai kemudian dia pergi ke fakultas zoologi tentang hewan. Dia meminta foto-foto lintah. Sampai di situ dia betul-betul terperanjat.
dia sampaikan ini dalam sebuah wawancara televisi di televisi Kanada. Setelah dia menyampaikan risetnya dia tentang Al-Quran dalam embriologi, ditanya oleh pembawa acaranya, jadi kamu percaya Prof bahwa ini adalah datang dari Allah, datang dari Tuhan, Al-Quran ini? Apa jawaban dia? Saya sedikit pun tidak ada kesulitan untuk menyatakan bahwa Muhammad mendapatkan semua maklumat ini dari Tuhan. Itu pernyataan. Dan itu di TV Kanada dia sampaikan seperti itu. Kata pembawa acaranya, berarti kalau gitu kamu masuk Islam? Itu urusan lain. Masalah masuk Islam nanti. Tapi saya yakin ini datang dari Allah. Itu tadi mukjizat. Membuat orang yang sombong nggak bisa ngomong apa-apa, tunduk. Tapi sombongnya jujur ya. Bukan alimnya jujur ya, jujur gitu. Dia punya ilmu pengetahuan dan dia jujur gitu, dia akan begitu. Bukan punya ilmu tapi buzzer, jadi buzzer, bukan. Gak itu dikasih kayak apapun ayatnya jelas juga nggak akan beriman kalau kayak gitu gitu. Ya. Nah seperti itu. Gitu. Jadi jujur dia. Nah, ini terjadi pada Profesor Keith Elmore. Sampai kemudian dia mengarang buku Developing Human. Coba bayangkan, seorang profesor, bukunya dipakai di seluruh dunia. Dia tulis lagi buku itu, Developing Human in Islamic Edition. Dan buku itu disusun secara bersamaan dengan siapa? Dengan Abdul Majid Az-Zandani. Jadi ada dua pengarang di buku itu. Developing Human in Islamic Edition. Di situ dia menceritakan tentang bagaimana Al-Quran ini sangat rasional sekali dan tidak bertentangan dengan ilmu ketika dia bicara tentang embriologi. Dan bagaimana ini bisa disampaikan pada 1400 tahun yang lebih yang lalu. Nah, kalau masih ada waktu, saya ceritakan sedikit tentang apa yang membuat kagumnya Profesor Keith Elmore. Salah satunya, ketika dia melihat makna alaqah itu adalah lintah, kemudian gumpalan darah dan sesuatu yang mengandung. Dia mengatakan, ini Al-Quran berbicara tentang fase setelah fertilisasi. Karena setelah fase nutfah. Ya. Dan nutfah itu kalau kita lihat dalam Al-Quran bagaimana bicara nutfah, ya, misalkan dalam surat Insan disebut di situ bahwa bagaimana nutfah itu nutfatul amsyaj, nutfah yang bercampur. Nutfah itu ada nutfatul rijal, nutfatul mar'ah, dan nutfatul amsyaj, nutfah yang bercampur. Nutfah yang bercampur ini tafsir para sahabat Ibnu Abbas ketika menafsirkan ini adalah tafsir fertilisasi, bercampurnya nutfah laki dan nutfah perempuan yang kemudian setelah bercampur kemudian berkembang dari satu fase kepada satu fase, berubah dari satu warna kepada warna lain, dari satu bentuk kepada bentuk lain. Itu tafsir Ibnu Abbas menafsirkan nutfatul amsaj. Nah, setelah fase ini fertilisasi, nanti fertilisasi ini sendiri ini ada kisahnya panjang. Ini luar biasa, ini dia sudah mukjizat sendiri ya, tentang fertilisasi. Saya ceritakan dulu tentang yang alaqah tadi. Setelah fase fertilisasi, pembuahan, maka kemudian fase nutfat, alaqah. Nah, kurang lebih sekitar minggu ke antara sekitar ke-6 sampai ke-8 pasca fertilisasi. Nah, kata Profesor Keith Elmore, kami para ahli itu hanya menggunakan fase untuk menjelaskan. Dalam buku-buku kami menggunakan fase. Ya. First stage, second stage, ya, first stage after fertilisasi, ya, setelah fertilisasi. Second stage, stage berikutnya, stage kedua, kami hanya menggunakan ini. Tapi Al-Quran menggunakan kata alaqah. Dan 3 makna dari alaqah itu adalah tiga-tiganya memiliki
makna yang pas untuk menggambarkan fase itu, menggambarkan bentuk di fase itu. Jadi ketika setelah fertilisasi kemudian itu dilihat dengan mikroskop yang kecil, pembesarannya kecil. Kalau pembesarannya kecil berarti medannya lebih besar, tidak di zoom, lebih besar. Ketika dia dalam medan kecil kelihatan semua, maka dia tampak sebagai sesuatu yang bulat begini, terus ada yang menggantung kecil. Makanya alaqah. Nah, sudah. Kemudian kalau orang di laboratorium gitu, pertama dia akan lihat dengan pembesaran kecil dulu. Setelah ketemu objeknya, baru dia zoom, dia besarin, dia rubah menjadi lebih besar. Gitu. Nah setelah itu, kalau kita zoom, kita besarkan lagi, dekatkan lagi kepada objeknya secara di zoom itunya, objeknya tadi, maka kalau dilihat dari penampang melintang, maka ini adalah lintah. Nanti pada pertemuan berikutnya, insya Allah pakai proyektor, Anda tunjukkan gambar-gambarnya itu persis gitu. Ini gambarnya lintah, ini gambarnya pada fase itu. Persis lintah. Ya, maka artinya alaqah ada artinya lintah. Nah, jadi kayak begini. Setelah di zoom tapi dilihatnya dari penampang melintang begini. Persis lintah. Tapi kalau dia dibalik, penampangnya itu menjadi penampangnya begini, ya, maka tampaknya hanya sebagai gumpalan darah saja. Nggak kelihatan apa-apa, kelihatan sebagai gumpalan darah saja. Makanya ada artinya alaqah apa? Gumpalan darah. Memiliki makna itu. Kata Profesor Kate Elmore, bagaimana orang yang meneliti ini tahu mendeskripsikan dengan satu kata yang memiliki 3 makna dan maknanya bisa untuk mengilustrasikan apa yang dia lihat. Kata beliau, kalau saya hayalkan seandainya di masa itu ada kuliah kedokteran, ya, dan seolah-olah Rasul itu sebagai gurunya dan murid-muridnya sebelahnya, dan ada mikroskop di depannya, seolah-olah orang yang mengajar itu melihat, dia panggil mahasiswa, tuh lihat tuh alaqah, dalam arti menggantung. Ya. Kemudian dia perbesar lagi, nah sini lihat lagi itu alaqah, tapi dalam arti lintah. Dia putar lagi, nah tuh lihat tuh alaqah dalam arti gumpalan darah. Kalau saya menantang orang Arab, siapapun yang ngerti bahasa Arab dan ngerti embriologi, suruh mendeskripsikan dengan satu kata yang memiliki 3 makna dan persis bisa mengatakan, nggak akan bisa, mustahil. Apalagi ini dilakukan oleh orang yang zaman itu mikroskop belum ada. Nggak mungkin dia bilang, mikroskop belum ada. Jangankan mikroskop, cerminnya mikroskop belum bisa dibuat saat itu. Apalagi mikroskopnya, mikroskop baru ditemukan kurang lebih di akhir 1800 sekian atau awal 1900-an. Itu ditemukan mikroskop. Nah, dia bilang, maka mustahil ini datang dari masa peradaban saat itu, pengetahuan saat itu. Nah, nanti masuk ke mutlah demikian juga. Dia terperanjat sekali dengan arti mutwa dan apa yang terjadi di situ. Ya. Kemudian ini jam berapa ya? Apa namanya? Syuruk. Kurang 5 menit. 7 menit. Nah, demikian juga ketika bicara tentang fertilisasi. Beliau menceritakan. Jadi ketika terjadi ketika diturunkannya Al-Quran, dan Al-Quran sudah menyatakan nutfatin amsyaj, nutfah yang bercampur laki-laki dan perempuan, pembuahan, persis seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas tadi itu. Bagaimana teori para ilmu pengetahuan di masa itu?
Di masa itu kan ada orang-orang yang mendalami ilmu pengetahuan, ilmu biologi dan seterusnya. Bagaimana teori yang berkembang saat itu tentang masalah embriologi terkait dengan fertilisasi. Ketika Al-Quran diturunkan saat itu, Al-Quran bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuannya nggak benar, sesat. Perkembangan masalah ini, masalah bagaimana mulai terjadinya pembuahan, ketika diturunkan Al-Quran, teori yang dianut adalah teorinya Aristoteles, orang Yunani, ilmuwan Yunani. Teori Aristoteles saat itu menyatakan bahwa manusia ini tercipta dari darah haid wanita. Darah haid wanita. Kenapa? Karena dia amati. Wanita itu kalau nggak hamil, maka akan keluar darah haidnya. Kalau hamil, nggak keluar darah haidnya. Berarti darah haid ini yang punya peran untuk penciptaan manusia. Bagaimana itu terjadi? Katanya adalah ketika darah haid itu masuk sperma, maka dia akan menggumpal dan langsung menjadi manusia. Itu teori yang ada saat itu. Ketika turun Al-Quran mengatakan enggak, nutfatun amsyaj. Ini ada nutfah perempuan, nutfah laki bercampur. Berarti saat itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dan teori Aristoteles ini dianut sampai beratus-ratus tahun setelahnya. Kemudian sampai pada akhir abad 20, yaitu tahun 1800 sekian, akhir abad 19, awal abad 20, ditemukannya mikroskop. Mikroskop yang ditemukan masih sederhana sekali. Kemudian dengan perkembangan mikroskop mereka bisa menyaksikan, ya, ada sesuatu yang bergerak di dalam sperma. Nah, kemudian mereka membuat teori yang berikutnya bahwa manusia itu tercipta karena seluruhnya peran dari wanita. Benihnya itu punya wanita. Nah, kemudian benih wanita itulah yang kemudian menjadi manusia. Tapi setelah mereka melihat ada yang bergerak di spermatozoa yang bergerak, mereka mengatakan, oh enggak begitu. Ini fase ketiga perkembangan dari teori Aristoteles. Nggak begitu bagaimana? Yang berfungsi untuk terbentuknya janin itu laki-laki, bukan wanita. Wanita nggak ikut-ikut. Wanita itu seperti tanah saja. Tanah itu dilempar benih, ya. Kemudian benih itu yang tumbuh. Fungsinya tanah hanya menyediakan nutrisi buat benih tadi. Wanita seperti itu. Wanita itu hanya seperti tanah saja. Benih laki-laki masuk, kemudian dia menyiapkan nutrisinya sehingga dia besar. Persis kayak gitu. Nggak ada peran wanita dalam pembentukan janin. Nah, sampai kemudian di tahun akhir abad 19, 1800 berapa lupa saya. Itu seorang ilmuwan Prancis. Dan itu sampai sekarang masih ada di museum di Paris, gambar dari sperma yang di dalamnya ada janin yang utuh. Jadi janin utuh dari kepala sampai kaki, ya, itu utuh. Dan dia mengatakan di setiap dari sperma itu ada jutaan spermatozoa. Nah, di setiap spermatozoa itu ada di setiap zigotnya itu ada ada janin yang utuh. Dia mengatakan seperti itu. Nah, janin itu begitu dia diterima oleh rahim, nanti dia tumbuh. Tapi sudah utuh dari kepala sampai kaki.
Itu bayangkan, dari itu tahun di akhir 1800 sekian. Kemudian itu dia gambarkan dia menulis buku kedokteran tentang masalah ini, dia gambarkan, lukiskan tentang ini ya sebagai teori, dan sampai sekarang masih ada di museum. Itu tahun 1800. Nah, baru tahun di awal-awal 1900 sekian setelah mikroskop itu berkembang, ya, baru mereka tahu ternyata teori itu nggak benar. Baru sampai mereka pada teori fertilisasi, bertemunya nutfatul mar'ah wa nutfatul rijal, kemudian bercampur menjadi nutfatul amsyaj dan seterusnya. Kata Keith Elmore, ya, apa yang mau kita katakan di hadapan seperti ini? Al-Quran diturunkan bertentangan dengan ilmu pengetahuan di masa itu. Tapi kenapa bertentangan? Karena Al-Quran yang benar. Nah, ini adalah beberapa contoh tentang mukjizat ilmiah Al-Quran dan Sunnah di bidang kedokteran. Belum lagi ada di bidang-bidang yang lain, ya, di bidang astronomi, di bidang macam-macam banyak sekali. Tetapi sekali lagi, ya, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai penutup ini bukan menandakan bahwa Al-Quran itu textbook kedokteran atau textbook teknik, textbook dan seterusnya, ilmu pengetahuan, bukan. Tapi Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia. Al-Quran ini disampaikan fenomena-fenomena ini, ilmu pengetahuan ini dalam Al-Quran untuk apa? Untuk memberitahu kita bahwa ini loh, Al-Quran ini datang dari Allah yang Maha Tahu dan seterusnya. Kalau kamu sudah tahu bahwa ini mustahil dari Muhammad, ini dari Allah, Zat yang Maha Tahu, mengungkap fenomena yang gak diketahui oleh manusia baru akhir-akhir di 1400 tahun yang lalu sudah diketahui, ya, dan benar. Apalagi ketika Al-Quran bicara tentang ekonomi, apalagi ketika Al-Quran berbicara tentang rusaknya sistem riba, apalagi ketika Al-Quran berbicara tentang hukum pidana dan perdata, apalagi ketika Al-Quran berbicara tentang rumah tangga. Artinya apa? Seluruh hukum Al-Quran tidak patut diragukan. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya atas kebenarannya. Tujuan orang mempelajari ini dan disampaikan adalah menggiring manusia sebagai alat dakwah untuk mereka beriman secara utuh, yakin kepada Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ini bermanfaat kajian kita ini. Mungkin di kedepannya mungkin akan kita sampaikan lebih rinci dengan gambar-gambar ini. Anggaplah sebagai sebuah muqaddimah, insyaallah seperti itu. Mungkin sebelum tutup ada yang mau ditambahkan, ditanyakan. Silakan. Taib, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.